Nat, Moy, Iya. lo kalau gue suruh ke kuburan malam-malam sendirian berani nggak? Enggak lah, Duh, gue takut banget lagi. Kalau rame-rame, berani. Gue tetap takut. lo tetap takut. Iya. Lo Nat, lo kalau rame-rame ke kuburan berani. Berani. Kalau gue suruh siul di tengah kuburan, lo berani nggak? Enggak. Lo tau mitosnya ya? Enggak tahu tapi. Sebenarnya ada mitos Gimana? tentang lo tuh nggak boleh siul ketika lo lagi di kuburan. Kenapa emang? Nah, ini gue ceritain ya. Oke. Jadi kejadiannya tuh sekitar tahun 2003-2004 di daerah Boyolali. Ada satu kepercayaan di masyarakat itu, khususnya di Jawa ya, di masyarakat Jawa. Kalau seseorang yang meninggalnya di malam Jumat Kliwon atau di hari Jumat Kliwon itu, jenazahnya tuh harus ditungguin selama paling cepat 7 hari 7 malam. Karena lu sering kan, Moy, ingat cerita-cerita gue yang kalau misalkan lu pesugihan, lu tuh mesti pakai tumbalnya orang yang meninggal di Jumat Kliwon. Iya. Atau lu ngelakuin Jumat Kliwon. Nah, takutnya jenazah yang baru meninggal di hari Jumat Kliwon itu dipakai untuk pesugihan ini. Kayak ada pencurian mayat atau kain kafan atau apapun itu. Makanya mayatnya ini atau jenazahnya ini yang baru dikubur harus ditungguin gitulah. Iya. Nah, biasanya di kampung di Boyolali ini, kegiatan nungguin jenazah ini atau nungguin kuburan ini tuh diserahin ke pemuda-pemuda yang ada di kampung itu. Jadi keluarga yang salah satu anggota keluarganya baru meninggal ngehubungin kayak anak karang taruna gitulah buat bantu jagain. Oke. Terus kayak mereka dikasih sesuatu, kayak dikasih makan atau dikasih upah atau apalah segala macam. Iya. Nah, ini kejadiannya di tahun 2003-2004an itu. Ada satu cowok, kita sebut aja namanya Basri ya. Basri ini tuh orang yang cukup dituakan lah di Karang Taruna daerah situ. Kayak ya agak-agak ketua Karang Taruna lah. Nah, Basri ini disuruh buat bantuin sama satu keluarga yang kebetulan yang meninggal itu adalah istri si bapak ini. Jadi ada seorang bapak-bapak udah cukup tua. Nah, anaknya mapan, jadi perantauan gitu. Jadi kayak dia tinggal cuma sama istrinya, dan ketika istrinya meninggal di Jumat Kliwon ini, dia minta tolong buat Basri jagain kuburannya. Iya. Dan coba minta buat cariin siapa yang kira-kira bisa nemenin dia juga buat bermalam di samping makam ibunya ini. Nah, akhirnya Basri nemu tuh dan di shift gitu sama dia. Jadi kekumpul sekitar 10 orangan termasuk Basri. Dan di malam pertama mulai tuh mereka jagain. Nah, cuman ngejagainnya emang harus shift genap gitu loh, Nat, Moy. Nggak 10 orangnya, tapi berenam. Biar. Iya, biar rame aja. Oh. Cuman nggak sampai 10 orang ya, keramaian kan. Cuman ya nggak yang kayak berdua bertiga doang. Berenam biar ya ada shift-shiftan juga gitu lah. Oh, berarti maksudnya nggak ada alasan khusus kenapa harus segitu kan? Nggak ada. Oh, iya. Dan jaga ini juga malam doang selama 7 harian itu. Karena mungkin kalau misalkan siang-siang lebih kecil kemungkinan ada dibongkar-bongkar gitu kali ya kuburannya. Udah tuh jagain malam pertama aman-aman aja, sampai ke malam ketiga pun semua aman-aman aja. Nah, mereka itu jaga shiftnya kan genap ya tadi gue bilang. Iya. Jadi mereka tuh kayak bikin tenda gitu di samping makamnya ini. Terus ganti-gantian tuh. Ada yang tidur, ada yang ya tetap bangun buat jaga-jaga di sekitaran situlah. Nah, di malam ketiga ini ada temennya Basri yang namanya tuh Eko. Si Eko bilang, kamu nggak ngajak Idang aja buat bantuin kita, biar nggak nganggur terus tuh si Idang. Nah, si Basri ngomong, ah males aku, dia tuh orangnya suka konyol, kelakuannya suka aneh-aneh lah, nanti yang ada malah bikin masalah, kata Basri gitu. Nah, besokannya nih ternyata di malam keempat ada satu orang yang siang-siang tuh ngabarin kalau dia nggak bisa ikutan jagain. Akhirnya mau nggak mau dipanggil lah si Idang ini buat bantu anak-anak jagain kuburan itu. Nah, cuman sebelum ngejagain, Basri udah kayak ngerimain si Idang gitu dari awal. Pokoknya kamu jangan macem-macem lah, jangan aneh-aneh, jangan jahil juga. Kata si Idang, iya siap. Jagain tuh 6 orang, termasuk si Basri dan si Idang ini di malam keempat itu. Nah, kegiatannya tuh jadi mereka jagain tenda, terus ada yang yasinan, dan ada yang main kartu, ada yang tidur. Jadi kayak misalkan 2 orang yasinan, terus
dua lagi tuh tidur. Nah yang dua lagi tuh ya lu terserah mau ngobrol boleh, mau main boleh, yang penting jangan berisik dan jangan ngelewatin batas lah intinya. Nah terus yasinan tuh emang terus ganti-gantian, jangan sampai putus. Oke. Nah ini kondisinya di jam 8 atau 9-an malam ya. Di situ ada 2 orang lagi ngaji, 2 orang tidur, dan 2 orang lagi tuh lagi duduk-duduk aja. Nah yang lagi duduk-duduk aja itu si Basri sama Idang. Ngobrol tuh mereka berdua. Ya ngobrol biasa aja, bukan yang ngobrol macem-macem gitu ya. Si Idang ngasih tahu, setahu dia tuh si ibu ini meninggalnya kenapa? Karena dia emang kadang-kadang ngobrol sama keluarga si ibu ini, bla 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 bla. Nah terus tiba-tiba si Idang tuh bilang ke Basri, kamu tahu nggak Bas? Kalau kita siul di kuburan, katanya nanti ada yang muncul.